Samudra, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6, angkatan tahun 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu inklusi. Menurut saya, inklusi itu menerima keragaman, satu dan setara, akses dan partisipasi, dan lain-lain. Nah, pendidikan inklusi itu kita menerima siswa-siswa yang anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah pada anak umumnya. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu dapat dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, tunagrahita. Nah, secara umum, tunagrahita itu ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, dan emosional. Dan anak tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Nah, biasanya anak tunagrahita itu disebut dengan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, ada beberapa penyebab faktor maka terjadi anak tunagrahita. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi metabolisme. Yang ketiga, penyakit sewaktu ibu dalam janin sewaktu ibu mengandung. Nah, ciri-ciri secara umum anak tunagrahita itu biasanya anak tersebut terlambat dalam berbicara, lalu sulit untuk mengingat hal-hal yang sederhana, lambat belajar untuk kemampuan diri sendiri, seperti aktivitas. Contoh aktivitasnya seperti ia ke toilet, berpakaian, makanan sendiri. Lalu, anak tersebut tidak bisa mengontrol emosi. Nah, itu saja mungkin secara singkat jenis anak tunagrahita. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan, jenis anak tunanetra. Nah, istilah tunanetra secara umum yaitu yang digunakan kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat awam khususnya sering menganggap bahwa istilah tunanetra itu ialah disamakan dengan anak yang buta. Anak buta atau anak yang tidak bisa sama sekali untuk melihat. Selanjutnya, jenis anak berkebutuhan khusus tunarungu. Nah, secara umum, tunarungu itu ialah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang pada orang umum pada normalnya. Ciri-ciri anak tunarungu yaitu ia sulit mendengar suara yang jauh, lalu hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat, sehingga ia perlu menggunakan hearing aid, alat bantu untuk pendengaran. Nah, ia hanya dapat mendengar suara-suara yang keras dari jarak dekat. Selanjutnya, ia masih mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih menyadari suara melalui getaran atau disebut juga vibrations daripada melalui pola suara. Nah, itulah ciri-ciri anak tunarungu. Selanjutnya, jenis anak berkebutuhan khusus tunalaras. Nah, secara umum, tunalaras ini dapat diartikan sebagai individu yang mengalami hambatan dengan mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Nah, anak tunalaras secara umum dapat dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Nah, yang selanjutnya, anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Nah, selanjutnya, anak berkebutuhan khusus yaitu tunawicara. Nah, istilah dari tunawicara ini merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Nah,
ciri-ciri anak tunawicara. Pertama, bicaranya tidak mudah didengar karena terlalu lemah. Yang kedua, tidak langsung terdengar dengan jelas. Yang ketiga, secara vokal terdengar tidak enak. Yang keempat, terdapat kesalahan bunyi tertentu. Yang kelima, terlihat tidak menyenangkan saat berbicara. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus hiperaktif atau juga disebut dengan ADDH. Nah, gangguan ADDH ini adalah merupakan kondisi yang sudah terlihat dari sejak masa balita dan dapat disebabkan secara jelas dengan anak-anak pada umumnya. Karena pada anak ADDH ini tampilan perilaku tak terkendali langsung terus-menerus di segala situasi. Nah, penyebab anak hiperaktif atau ADDH itu yang pertama disebabkan oleh pemanjaan dari orang tua atau orang yang di sekitarnya. Yang kedua, kurang disiplin dan pengawasan. Yang ketiga, orientasi kesenangan. Nah, ciri-ciri anak hiperaktif itu yaitu tidak fokus atau konsentrasi, menantang, destruktif, tidak kenal lelah, tanpa tujuan, tidak sabar, dan usil. Nah, selanjutnya, anak berkebutuhan khusus autistik. Nah, autistik ini adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Nah, ciri-ciri anak autistik ini adalah yang pertama, kesulitan dalam komunikasi. Yang kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Dan yang ketiga, gangguan perilaku. Nah, yang selanjutnya, anak berkebutuhan khusus berbakat atau juga disebut dengan gifteds. Nah, secara umum, anak berbakat adalah mereka yang karena memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilahnya yang sering digunakan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan unggul atau anak tingkat kecerdasan di atas rata-rata anak normal. Ada 3 pembagian anak yang berbakat. Yang pertama itu genius, yang kedua itu gifted, yang ketiga superior. Nah, ciri-ciri anak berbakat yang pertama menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal. Yang kedua, memiliki perbendaharaan kata yang banyak dan menggunakan kalimat lengkap saat berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki sense of humor dan berpikir dengan cerdas. Yang keempat, menunjukkan imajinasi yang orisinal. Yang kelima, bekerja secara mandiri dan berinisiatif. Yang ketujuh, memiliki minat dan membaca. Yang ke-8, merupakan anak yang dapat belajar dengan cepat, dan lain-lain cirinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dengan secara singkat dan jelas. Selanjutnya, penerimaan terhadap ABK di masyarakat. Nah, yang dapat kita lakukan di tengah masyarakat ajakan anak ABK, kita membuat kelompok-kelompok penyantunan orang-orang yang cacat dan merawatnya dengan memberikan keterampilan atau pelatihan tertentu kepada penyandang yang dimiliki anak-anak tersebut. Nah, kita bisa nerima anak ABK-nya di tengah masyarakat dengan cara kita membuat kelompok-kelompok, lalu kita ajarkan mereka dengan keterampilan yang bisa dimiliki oleh mereka, lalu kita ajak mereka pelatihan. Nah, anak ABK itu jangan kita usilin, jangan kita asingin, jangan kita beda-bedakan dengan anak yang normal, karena pada umumnya anak ABK juga itu ingin seperti anak yang normal. Lalu kita sebagai masyarakat atau orang tua atau orang terdekat anak ABK, kita harus memiliki perhatian lebih terhadap mereka dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Nah, ajakan kepada seluruh sekolah, khususnya SD, menerapkan inklusi. Nah, tidak semua SD menerapkan sekolah
menceritakan sedikit pengalaman saya berkunjung di SD Inklusi SD Negeri 5 Kota Langsa. Nah, di SD Negeri 5 Kota Langsa itu dia menerapkan sekolah inklusi. Ada dari kelas 1 sampai kelas 6, ada mungkin sekitar 10 siswa lebih anak yang ABK. Nah, pada saat itu saya memasuki kelas 6 SD. Anak tersebut itu dia jenis anak ABK yang tergolong tunagrahita. Nah, anak tersebut itu dia kembar, anak yang memang terlambat dalam belajar, memiliki kemampuan yang rata-rata. Nah, setelah saya wawancara dengan gurunya, ternyata anak tunagrahita itu dia kenapa bisa terjadi anak itu? Karena anak itu disebabkan oleh faktor keturunan dari orang tuanya. Anak tersebut apabila kita berbicara dengan dia, anak tersebut malu-malu, tidak berani menghadap kita, atau dia membelakangi kita. Contohnya seperti ini. Setelah itu, kata gurunya, orang tua ayah dari anak tersebut juga mempunyai sifat yang kayak gitu. Apabila berbicara dengan orang, ayahnya membelakangi orang tersebut, tidak berani untuk menatapnya atau berbicara langsung. Nah, selanjutnya anak tersebut kan kembar. Yang satu, anak tersebut itu memiliki kelebihan, yaitu dia pandai mengerjakan soal matematika. Apabila kita kasih soal matematika, dia bisa mengerjakannya dengan jawabannya langsung tanpa ada jalan. Nah, jawabannya itu benar. Setelah kita tanya dari mana jawabannya itu tersebut, anak itu tidak tahu jalannya bagaimana, tetapi anak itu bisa menjawabnya dengan benar dan tepat. Nah, yang satu lagi, anak tunagrahita itu dia memiliki kekurangan seperti anak tersebut tidak bisa membaca bisa, tapi agak lalu apabila kita bertanya, anak tersebut menjawabnya agak tidak nyambung. Apa yang kita tanya, lain yang kita tanya, lain yang dijawabnya. Nah, itu pengalaman saya berkunjung di sekolah inklusi. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus atau juga disebut dengan ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat dan berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dan kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, emosional, dan sosial, sehingga mengembangkan potensi diperlakukan adanya pendidikan khusus. Nah, kesimpulannya, sebagai kita masyarakat yang normal, anak yang normal, kita harus bisa menerima anak-anak tersebut maupun di masyarakat dan di sekolah. Kita bimbing mereka bersama-sama, bukan dengan cara kita untuk menjauhi mereka, kita malah untuk mendekatkan mereka. Nah, ajak sama-sama mereka untuk merangkulnya, lalu kita bimbing mereka bersama-sama. Nah, sekian dari video saya ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.